Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Tujuan saya di sini ya, sebelum yang menyampaikan ini, di sini yang dengan tim tidak menggurui Bapak Ibu, ya tidak menggurui. Cuma kita membagi sedikit dan juga untuk menyelesaikan tugas yang harus kita setor ke CGP ini dan nilai-nilai pendidik, yaitu yang sebagian kecil ya, masih kecil yang kita dapatkan. Kemudian sebelum yang berlanjut, pembentukan komunitas praktisi kita sudah punya. Ya, sebenarnya kita sudah punya tentang sejawat. Nah di sini tempat kita, yaitu komunitas praktisi ini tempat kita untuk saling berbagi. Nah di sini dia bukan nanti memberikan solusi semua, bukan. Tetapi kita semua di sini sharing, saling berbagi praktek baik yang sudah Bapak Ibu terapkan. Kita bertiga di sini hanya menggerakkan atau membangun kembali apa yang sudah ada di SMP Widya Sakti. Karena kemarin bilang setelah dari IGP dia sudah lulus, sehingga untuk komunitasnya tertunda sekarang. Dan untuk hari ini yang mulai untuk mengenalkan kembali dan yang ingin menggerakkan kembali, membangun kembali komunitas praktisi sejawat ini yang sudah ada, ya. Ini guru-guru SMP Widya Sakti dan Pasar yang sudah sampaikan, kita bangun lagi. Yang sudah tidak bergerak, kita gerakkan lagi untuk tempat atau media kita berkolaborasi, saling berbagi di sini. Kalau saya punya, saya bagikan. Kalau Bapak Ibu punya, silakan bagikan praktek baiknya. Ya di sini kita tidak boleh pelit. Kalau pelit, tidak ada yang Ibu saja yang diberikan, tidak ada untung ruginya di sini. Ya ini semua untuk kemajuan sekolah kita. Yang kedua, nanti yang akan mensosialisasikan mengenai filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Nanti akan disampaikan oleh Bu Suwardani. Kemudian berikutnya mensosialisasikan nilai-nilai guru sebagai pendidik. Nah kita sebagai guru di sini sudah punya nilai-nilai tersebut, ada 5 nilai. Kita bangkitkan dan kembangkan lagi. Ya demi tujuan pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu tujuannya. Kemudian tujuan terakhir yang sudah disampaikan tadi adalah melengkapi salah satu tugas CGP yang berupa aksi nyata untuk membuat komunitas praktisi. Ya. Ada kegiatan untuk pembukaan sudah bapaknya, doa, kemudian membentuk kesepakatan kelas yang dilewatkan, speaking, sosialisasi nilai-nilai guru dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembentukan kelompok belajar, refleksi permasalahan di kelas, berbagi praktek baik, menemukan solusi atas permasalahan dari Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu sampaikan. Kemudian refleksi kegiatan, terakhir penutup. Yaitu agenda kegiatan. Untuk hari ini, untuk selanjutnya kita akan melakukan speaking yang kita dapatkan di sana, yang nanti ada kaitannya dengan komunitas praktisi. Bagaimana peran kita di komunitas praktisi itu ada pada permainan yang akan kami atau Bapak Ibu yang nanti ambil di permainan tersebut. Untuk permainan pada speakingnya akan dijelaskan oleh Bu Widya Sakti. Terima kasih Bapak Ibu guru yang masih bersedia hadir di sini. Supaya suasana tidak terlalu tegang, untuk ice breaking kita akan membuat sebuah permainan. Bapak Ibu pernah sudah main kereta-keretaan waktu kecil? Pernah. Pernah naik kereta? Pernah. Pernah naik kereta ya, kereta yang ada di Bali. Nah kita sekarang bermain kereta-keretaan gitu ceritanya. Cerita masa kecil kurang bahagia. Untuk kelompok atau yang bersedia main, adakah Bapak Ibu yang bersedia menjadi volunteer atau bersedia mengikuti permainan nanti? Ini diperlukan satu kelompok 3 orang. Mencari
pakai kode tangan, yang di depan yang mencari bola, yang bagian 2 dan yang bagian 3 yang mengarahkan. Yang di urutan yang ketiga itu tidak dihitung makannya, jadi bisa kalian mengarahkan ke kanan, bukan yang kanan atau bagian bawah. Kalau di sini jongkok, bantah kalau udah mengarahkan dia mau jongkok. Pokoknya bagaimana caranya supaya tidak ngomong, tidak bersuara. Bagaimana kira-kira bisa dipahami? Bisa. Kami dipahami bola ya. Jadi itu tidak ada yang bersuara. Silakan pakai kode saja. Ya, silakan diatur strateginya bagaimana supaya mendapatkan bola lebih banyak dengan waktu yang cepat. Ya, kita mulai. 1, 2, mulai. Mulai dari hitung Bapak Ibu. Ya, Bapak sudah melakukan 2 bola. Ayo melihat sekali. Woi. Silakan hitung. Jangan bersuara. Ya, akhirnya Jenny mendapatkan bola. Sekarang kepada yang bersedia ya. Bagus, terima kasih. Selanjutnya yang di bagian ketiga siapa ya? Seluruh habis itu kita bisa melakukan pembukaannya, jadi saya bisa nanti dengan tim ketika cara kompak dan dengan kode dengan tim persuaraan. Jadi itu jadinya kalau timnya udah kompak, udah solid, pasti tentu perjalanan juga lancar. Nah, berarti katanya membutuhkan kekompakan tim. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu bisa petik dari permainan tadi? Inti dari permainan tadi. Adanya kerjasama kelompok membuat kita bisa menghasilkan sesuatu yang ingin kita capai. Kerjasama, kolaborasi ya antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian seandainya permainan itu diulang kembali, apa yang mungkin akan Bapak Ibu perbaiki? Kalau disuruh bermain lagi, nah seperti itu, strategi apa yang mungkin Bapak Ibu perbaiki supaya mendapatkan hasil yang lebih baik? Dari saya, kita bukan diulang kembali, yang mungkin segala saya perbaiki yaitu pemahaman komunikasi itu kan bisa dari siapa. Paling berperan, posisi yang mana yang paling berperan dalam permainan tadi? Apakah posisi di depan, di yang nomor 2, atau yang posisi pemimpin di urutan 1-8? Coba yang minta dari Bapak posisi. Terima kasih Mas Waktunya. Dari permainan tadi sudah satu pimpinan, yang lainnya mengikuti kode kesepakatan yang lainnya. Jadi yang paling berperan adalah yang paling belakang, yang memimpin itu. Yang lainnya harus mengikuti pemimpinnya, sehingga apa yang menjadi tujuan pada permainan tersebut akan bisa masuk. Oke, terima kasih Bapak, benar sekali. Yang paling berperan di sana adalah pemimpin yang mengarahkan, karena yang di depan itu kan tidak melihat. Jadi pemimpin harus bisa mengarahkan agar bisa mencapai tujuan. Sebenarnya akan menyampaikan tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Silakan. Terima kasih atas waktunya di sini yang dilanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau menambahkan tentang permainan tadi ya. Mungkin bisa juga menjadi inspirasi buat kita nanti bisa kita pakai
perguruan tinggi di pendidikan calon muda. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini Tiang rasa dan Tiang yakin Bapak Ibu semua di sini itu sudah berpengalaman, sudah banyak memiliki atau menemukan berbagai jenis karakter siswa ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah lebih baik daripada kami di sini ya. Nanti kita juga akan fasilitasi untuk berbagi juga ya dari Bapak Ibu. Nah, yang pertama filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah yang pertama, pelajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Mengajar berarti kita memberikan materi pelajaran yang kita sampaikan di dalam kelas. Apapun materi itu, baik itu IPA, IPS, dan apa yang lain itu, kalau dalam kegiatan belajar mengajar di kelas itu artinya mengajar. Jadi intinya mengajar itu kita mentransfer ilmu pengetahuan. Ya, memberikan materi-materi yang ada yang sudah kita kuasai kepada anak didik kita. Kemudian ada pendidikan, mendidik. Ya, mungkin ada perbedaan nggak? Kalau mau mengajar itu kita mentransfer materi, sedangkan mendidik ini terutama ya pendidik di kelas itu adalah memberikan pesan-pesan karakter Pancasila seperti itu. Itu artinya mendidik. Bagaimana berperilaku sopan, kepada sopan, santun, jujur dan sebagainya. Ya, betul sekali ya apa yang sudah dikatakan oleh Bu Loko. Jadi mendidik itu tantangannya lebih luas. Yang kita membentuk karakter selain kita mentransfer ilmu, kita juga membentuk karakter dari siswa tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan kegiatan mendidik, berarti kita sudah mengajar juga di sana. Ya, jadi pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Menurut Bapak Ibu, AMO atau sistem AMO itu yang seperti apa? Terima kasih, maaf kalau salah. Sistem AMO menurut pendapat saya adalah mengampu anak-anak yang kita ajar sesuai dengan karakteristik anak masing-masing. Apakah anak itu kemampuannya tinggi, bagaimana caranya mengajarnya, membinanya, apakah kemampuannya sedang, atau bagaimana caranya kita membina, mendidik, melatih kalau dia kurang. Mari yang kurang ini kita rangkul, diberi kata-kata yang halus, disanjung, dituntun, gitu. Itu menurut dia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul sekali ya yang diucapkan oleh ibunya, yaitu kita menuntun atau mengarahkan siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Karena kita yakin ya di dalam satu kelas anak didik kita nggak ada yang sama semua. Ada yang mungkin motivasinya tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Ya, jadi kita di sini tantangannya bagaimana kita menuntun mereka sesuai dengan karakteristik mereka
mungkin di SD adalah anak yang kalem, yang mungkin cukup, tapi dia melihat sekarang lingkungan sekitarnya mengikuti zaman, dia bisa mengubah penampilannya. Karakter pasti tidak akan berubah. Gitu. Kalau genetik, misalkan anak ini dari SD sudah berubah, walaupun format zamannya dia berubah menjadi anak yang berakal, tapi memang dia sudah pintar, itu format alamnya dia pasti dia akan tetap menjadi orang yang pintar. Itu menurut dia. Oke, bisa ya. Berarti kalau kodrat alam itu apa yang melekat pada diri anak tersebut. Ya, sedangkan kodrat zaman itu dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan pada saat ini ya. Oke, ya rasa mungkin ada pertanyaan. Bisa lanjut ya. Yang kedua yaitu nilai yang yakin Bapak Ibu sudah memiliki. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita lebih membangkitkan nilai-nilai tersebut dalam melayani anak-anak kita di kelas. Untuk nilai yang pertama yaitu bersikap pada murid. Menurut Bapak Ibu, nilai yang berpihak pada murid itu seperti apa? Mungkin Bu Surya bisa memberikan pendapat. Nilai menurut yang nilai yang berpihak kepada anak ya. Mungkin sebenarnya memang berpihak kepada anak, tapi kembali lagi kita lihat juga bagaimana kemampuan anak tersebut. Ya, nilai yang berpihak kepada anak itu juga dapat dikatakan di samping kemampuan akademik dalam memberikan penilaian kita perlu mempertimbangkan juga perilaku dari anak tersebut. Apalagi saya selalu guru agama, tentunya perilaku itu menjadi yang utama dalam memberikan penilaian di samping juga kemampuan akademik. Ya betul ya. Jadi berpihak pada murid ini tidak hanya semata-mata akademik. Kita tidak semata-mata mengajarkan materi kamu harus bisa, tapi kita juga bisa menuntut dia sesuai dengan karakternya dia masing-masing. Ya. Kemudian mandiri. Kalau sesuai dengan yang ada di kita dapatkan kemarin, mandiri itu adalah guru memampukan dirinya dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan berusaha memulai perubahan. Nah, jadi di sini kita punya rasa tergerak dari diri kita sendiri untuk meningkatkan lagi kompetensi kita. Ya, contohnya itu kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kita dalam melayani anak. Ya. Kemudian nilai yang ketiga yaitu referensi. Sering melakukan refleksi tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya, apakah tersebut memang sudah memahami apa yang dipelajari atau belum. Di sini kita bisa mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang kita kaitkan dengan kehidupan kita. Dari refleksi yang namanya refleksi, biasanya kita lakukan di akhirnya kita meninjau kembali apa yang kita lakukan. Misalnya untuk kajian, jadi kita melakukan refleksi dengan kita apakah mereka bisa memahami atau bagaimana perasaan mereka setelah kita mengajar. Nah, dari refleksi itu kita akan meninjau dan melakukan tindak lanjut perbaikan untuk pembelajaran berikutnya atau kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan selanjutnya ya. Kemudian kolaborasi. Kalau kolaborasi itu artinya apa ya? Bu Dewi mungkin bergabung menyambungkan pendapat untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti bermain tadi, kita berkolaborasi menyamakan strategi dulu, menyamakan tujuannya kita, menyamakan pendapatnya kita. Ya, kita
memberi waktu kurang lebih 5 menit. Permasalahan yang mungkin Bapak Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas. Masalah apa yang akan Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu menghadapi kelas dan melihat permasalahannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai silakan tempel hasil permasalahan atau diskusi masalahnya. Kemudian anak-anak sering tidak mengerjakan tugas dan membandel. Nah, ini terjadi karena motivasi belajarnya masih rendah. Kemudian permasalahan berikutnya, respon siswa lambat, motivasi belajar kurang dan kurang memperhatikan omongan guru tapi bercanda dengan teman. Nah, siswa kita yang masih rendah. Nah, ini hampir terjadi di semua kelas barangkali ya, motivasi belajarnya anak-anak itu masih rendah. Sekarang kalau menurut Bapak Ibu semua, ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu, di mana motivasi belajarnya siswa kita masih rendah, kira-kira solusi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, di sini kita berbagi atau sharing ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin atau pernah mengalami permasalahan yaitu motivasi belajar siswa yang rendah dan punya praktek baik yang sudah diterapkan di kelas dan praktek baik itu berhasil dilakukan, bisa diimbaskan di sini. Karena dari awal yang saya sampaikan, komunitas praktisi itu kita bukan saling menggurui di sini, tapi saling berbagi. Nah, mungkin dari Bu Iratyani yang Bu senior sudah melewati banyak berbagai bentuk siswa atau karakter siswa. Dari tiap tahun karakter siswa itu berbeda. Dan sampai sekarang pun semakin kurang motivasi belajarnya. Nah, mungkin praktek baiknya bisa dari Bu Iratyani membagikan. Silakan Ibu. Motivasi belajar siswa ini mungkin diakibatkan karena beberapa faktor lingkungannya itu sebenarnya atau lingkungan atau situasi di rumahnya. Nah, saya punya di masalah satu di kelas 7A, aku Setiawan namanya, berkali-kali saya panggil diulung-ulung terus sampai akhirnya minta tolong wali, akhirnya mau ngumpul setelah ulangan umum. Nah, menurut saya kalau ada siswa seperti itu, kalau bisa orang tuanya dipanggil, didatangkan ke sekolah, dilaporkan bahwa anaknya tidak mau belajar atau malas belajar. Kita cross check. Kemungkinan anaknya itu malas, setelah datang orang tuanya ke sekolah bisa berubah, bisa lebih rajin karena dia merasa orang tuanya tidak tahu menahu terhadap pembelajarannya di sekolah. Akhirnya kalau dipanggil dia merasa takut. Nah, itu solusinya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah lingkungan bermainnya kita cek, dia ikut geng apa di luar. Nah, dinasehati di sekolah bersama orang tuanya, geng itu adalah negatif, jangan demikian. Nah, dan bagaimana cara menasehatinya? Nah, itu saja menurut saya. Kalau di sekolah kita suruh, kita sebagai guru saja sendiri berkali-kali sudah nyuruh, sudah tidak bisa. Ada lagi kelas yang saya ajar, kelas ini tanda tangan saya dipalsu. Sampai 4 kali tanda tangan itu poin sekarang yang saya pakai sendiri, saya halus-halusin
dia minta maaf baru mau berubah. Nah, tapi yang terlewat batas, terlewat sekali tidak mau belajar, alangkah baiknya bisit atau memanggil orang tuanya, kita ajak berdiskusi di sekolah demi kebaikan kemajuan pendidikan anaknya. Demikian, terima kasih. Komunikasi belajar, tapi juga perlu dukungan dari orang tua. Begitu juga Bapak Ibu yang lain dari Waka-Waka, dari BK juga, kita harus berkolaborasi untuk mencapai atau meningkatkan motivasi belajar siswa. Atau mungkin ada lagi tambahan yang pernah melakukan praktek baik. Komunikasi itu adalah suatu pemecahan perpisahan kita. Nah, di sini juga di dalam komunitas praktisi kita juga membuat praktek baik, berbagai praktek baik yang seperti ini antaranya yang seperti saya lakukan. Itu diantaranya itu membuat video animasi. Membuat animasi itu juga membuat anak-anak semakin lebih termotivasi dalam belajar. Selain itu juga benar kata Bu Dewi, kita selalu melakukan messaging ya. Dan saya tertarik di sini sama Bu Dewi karena kapal itu luar biasa sekali. Mungkin ini kita bisa imbas ke anak murid kita nanti. Ya, selain itu saya juga menggunakan permainan secara manual, monopoli. Monopoli setelah itu saya membuat kotak ilmu. Di dalam kotak ilmu itu saya membuat soal-soal yang mana setiap kelompok akan memecahkan masalah yang ada di kotak ilmu tersebut. Soal-soal tersebut berkaitan dengan materi yang dipecahkan itu nanti dalam masing-masing kelompok beda soal. Dengan materi dalam satu, misalnya dalam satu kali pertemuan kita membahas seluruh materinya banyaknya. Nah, nanti dari setiap kelompok itu materinya beda-beda. Setelah itu mereka presentasi dan setiap kotak dalam satu ada kotak lagi gitu. Jadi mereka memecahkan permasalahannya di sana. Udah itu selain itu saya juga melakukan debat. Ya, sering sekali ini melakukan debat karena debat itu merupakan suatu yang membuat anak-anak tertantang. Satu, anak bisa berbicara dengan baik, mereka bisa menguji mental mereka untuk berbicara di sana juga. Bernalar tulisnya juga ada di sana. Debat ini ada pro, ada kontra, terus ada juga TDK. Di sana mereka seperti di dalam suatu acara nantinya, seperti makan dan jual tersebut gitu ya. Nah, setelah itu lagi tentunya kita tidak lupa lagi untuk membuat awalnya membuat kesepakatan kelas dan refleksi tentunya. Itu yang paling refleksi itu menentukan bahwa kita keberhasilan tujuan pelajaran kita pada hari itu. Terima kasih, mungkin itu sedikit praktek baik yang bisa kita bagi di sini. Mudah-mudahan komunitas praktisi yang kita jalani ini terus ditingkatkan kembali dan ada nantinya acara-acara berikutnya yang masuk ke dalam menjadi CGP dan melanjutkan komunitas kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Simpulkan dari 3 yang memberikan solusi terkait dengan meningkatkan atau permasalahan motivasi belajar siswa yang masih rendah. Pertama, kita harus berkolaborasi di sini, bukan di sekolah saja, dan yang kita perlukan adalah dengan orang tua siswa tersebut. Kemudian kita sebagai guru harus meningkatkan jiwa atau nilai inovatif kita, seperti melaksanakan speaking atau permainan yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi sama Bu Indra, yang bisa atau yang mungkin kita bisa terapkan di saat pembelajaran kita. Untuk kegiatan selanjutnya juga untuk mempersingkat waktu, Bu Ida akan men-share link Google Form-nya. Silakan Bapak Ibu mengisi link Google Form tersebut. Di Google Form-nya nanti bisa diisi ya. Itu refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Kalau tidak salah ada 4 pertanyaan selanjutnya. Ada 4 pertanyaan ya. Nah, di sana ada 4 pertanyaan. Pertama, peristiwa apa yang tadi kita lakukan selama dari awal sampai akhir sosialisasi. Dan kedua, perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan hari ini. Ketiga, itu adalah pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan pada saat kegiatan hari ini juga. Dan terakhir, harapan apa Bapak Ibu nanti yang akan Bapak Ibu terapkan untuk kedepannya. Yaitu adalah pertanyaan, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang dikatakan. Ada yang mungkin tidak bisa
Ya, akan disampaikan oleh Ibu Suwadani. Terima kasih. Ya. Mungkin tadi masalah di Google Form-nya yang tidak bisa login. Mungkin bisa di edit dulu. Mungkin masih restriktif dia ya, masih perlu akses. Ya nanti nanti bisa diisi lagi ya, dibuka kembali setelah diperbaiki. Nah berikutnya mungkin ada terakhir dari kita yaitu kesimpulan. Jadi di sini kesimpulan kita sudah melakukan aktivitas dari SDK tadi, bermain sampai kita berbagi praktek baik. Di sini satu hal yang kita dapat petik yaitu pertama kolaborasi. Jadi kita harus memperkuat kolaborasi, jiwa kolaboratif kita antara satu sama lain untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu meningkatkan pendidikan khususnya di sekolah kita. Kita saling berbagi, saling mengisi, dan juga bisa saling menerima masukan-masukan atau ide, saran dari tidak hanya dari guru ya, bisa juga dengan orang tua. Kita juga bisa berkolaborasi. Yang kedua, yaitu kita diharapkan bisa meningkatkan jiwa inovatif. Seperti tadi beberapa teman sudah berbagi membuat permainan seperti itu, kemudian ada permainan menggunakan internet ya, atau teknologi berbasis IT seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kita berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan tadi itu tujuannya untuk murid. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu yang bisa yang simpulkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi untuk kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme teman-teman. Tanpa kalian kita bertiga di sini bukan apa-apa. Ya, jadi semoga di lain kesempatan kita bisa lagi melakukan sesuatu bersama seperti ini untuk tujuan yaitu meningkatkan SMP Widya Sakti ya, dan untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita ke depannya. Dan untuk selanjutnya komunitas praktisi kita mesti pakai